Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah share lagi kegiatan jualan aku ya teman-teman. Hari ini Alhamdulillah lagi dapat orderan dari teman online kita yang ada di Taiwan. Dan spesial orderan kali ini tuh di hari ulang tahunnya dan akan kita bagikan ke Yayasan Yatim Piatu. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke videonya. Tapi jangan lupa ya, pada absen dulu dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar. Jadi aktivitas ini tuh mulai di pagi hari. Aku tuh tadi baru selesai banget pulang belanja. Jadi ada beberapa bahan yang kurang ya teman-teman. Jadi ya udah, sekarang kita bakal prepare semuanya aja. Kebetulan untuk kali ini kita pakainya sayap ayam semua. Ini kita bakal masak chicken wings. Karena memang sesuai budget requestnya. Nah, kalau untuk pemesanan di aku itu bisa request sesuai budgetnya. Semisal punya budget 10.000, 13.000, 15 atau 20 dan selanjutnya itu bisa di request ya teman-teman. Jadi semisal Mbak aku mau berbagi nih, punya budgetnya per porsi hanya sekian, bisa dibicarakan ya teman-teman. Tapi yang terpenting kita deal dengan resepnya, menunya ya teman-teman, kayak gitu. Terkadang juga ada tetangga aku yang mau ada acara terus minta dibuatin resep dengan harga segini, aku juga bisa. Tapi yang terpenting kita cocok gitu ya teman-teman, jadi sama-sama enak dan tidak ada omongan di belakang. Oke, ini sayap ayamnya udah kita cuci bersih, ditirisin dulu. Lanjut kita pindahin ke dalam wadah yang lebih besar karena ini bakal kita marinasi dulu. Nah, kalau bikin chicken kayak gini tuh emang wajib banget dimarinasi dulu teman-teman. Yang pertama ini kita bakal pakai bawang putih. Ini adalah bawang putih bubuk. Dia itu versi di oven gitu teman-teman. Jadi warnanya emang agak sedikit coklat butek gini ya. Lanjut kita biar simple aja pakai bumbu desaku marinasi. Ini aku pakainya 2 bungkus ya teman-teman. Dan ini jangan lupa kita cuci tangan dulu sebelum kita aduk merata. Nah, kalau aku tuh sebetulnya lebih suka diaduknya langsung pakai tangan telanjang kayak gini. Yang terpenting sebelum ngaduknya itu kita cuci tangan. Nah, ini kalau dirasa udah rata langsung sekarang bakal kita tutup aja. Kebetulan aku punya plastic wrap, jadi aku pakai plastic wrap aja. Kalau semisal teman-teman nggak punya kayak gini bisa ditutup pakai serbet biasa ataupun tutup panci juga boleh. Selanjutnya ini nanti bakal kita simpan di dalam kulkas minimal 3 jam teman-teman. Jadi sambil nunggu ininya kita marinasi di dalam kulkas, kita prepare untuk yang lainnya. Nah, sekalian aku jawab di video-video sebelumnya tuh banyak banget yang nanya, Mbak gimana sih caranya bisa masak orderan kayak gitu tapi dapurnya tetap rapi, cucian piringnya nggak numpuk. Jadi biasanya aku itu kalau selesai satu proses aku langsung cuci kayak gini temen-temen. Jadi nanti tuh cucian piringnya nggak terlalu numpuk. Kalau semisal dikumpulin semuanya nanti tuh yang ada malah males. Jadi berantakan di mana-mana. Apalagi kondisi dapur aku tuh cuma segaris kayak gini aja teman-teman. Jadi ya harus pinter-pinter nih kita ngatur barang-barang. Apalagi perabotan gede-gede aku tuh lumayan banyak. Terus untuk masaknya juga porsi banyak. Jadi ya mau nggak mau harus sedikit-sedikit dicuci. Oke, sekarang kita bakal masak nasi. Nah, untuk nasinya aku masak simple aja ya teman-teman. Aku mau masak di rice cooker aja biar cepet dan menghemat tenaga. Kebetulan ini tuh sebenarnya pas waktu masak tuh aku lagi kurang enak badan, abis kerokan. Tapi ya gimana, yang namanya ada orderan dan udah hari hanya, jadi kita kerjain aja. Nah, untuk masak kali ini tuh aku lumayan nyantai juga karena kan menunya tuh sebenarnya menu santai ya teman-teman, nggak terlalu diburu-buru. Jadi menurut aku tuh yang makan waktu lumayan hanya pas proses goreng ayamnya itu. Karena kalau masak chicken itu kan kita pakai apinya kecil ya supaya nanti itu matangnya sampai dalam.
Oke, sekarang kita masak nasi dulu. Untuk proses masak nasi, aku masak 3 kali, teman-teman. Nah, kebetulan ini aku kalau masak nggak berani langsung 2 liter gitu ya. Nanti khawatirnya dia malah nggak mateng, ngeletis. Jadi aku cari aman aja, masaknya 3 kali nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut ke prepare yang lainnya. Kita bakal cuci-cuci sayuran. Untuk sayuran yang kita pakai di sini ada 3 macam. Ada selada, ada juga buncis, dan juga kita pakai wortel. Untuk seladanya nanti bakal kita pakai hiasan seperti biasa. Dan untuk sayuran rebusnya aku pakai wortel dan juga buncis. Nah, untuk resep kali ini atau menu di hari ini tuh dipasrahkan ke aku ya teman-teman. Dengan budget Rp15.000, beliau itu terserah aku mau dimasakin apa aja. Nah, berhubung aku tuh belum pernah bikin resep chicken celup ya. Jadi ya udah sekalian aja aku buatin resep buat teman-teman juga. Siapa tahu teman-teman mau buat Jumat berkah, atau mau ada acara ulang tahun anak, atau untuk kumpul arisan, atau untuk berbagi, boleh banget. Bisa juga untuk ide jualan. Jadi sekalian aku kasih resep teman-teman semua. Tips dari aku, kalau teman-teman cuci selada usahakan per lembar satu-satu ya. Soalnya tuh sering banget selada itu suka ada lintah, suka ada ulet yang nempel. Jadi usahakan dicuci per lembar biar nggak ada binatang yang ikut kemakan atau masuk ke dalam nasi bok kita. Itu kan bikin geli juga teman-teman. Oke, untuk wortelnya udah aku kupasin semua, tinggal kita cuci bersih aja. Dan kalau aku biasanya cuci sayuran emang satu persatu, agak lama kayak gini. Tapi yang terpenting diutamakan kebersihannya dulu. Kalau makanan kita bersih, insya Allah dia itu juga tidak mudah basi nantinya teman-teman. Nah, ini udah selesai, aku cuci bersihnya, kita tirisin sebentar, turunin airnya. Setelah itu bakal kita potong-potong. Nah, untuk wortel dan juga buncisnya ini cukup kita potong aja, karena untuk apa ya, penghias juga, jadi lalapan juga gitu teman-teman. Nah, biasanya aku juga kalau selesai nyuci-nyuci kayak gini, sampahnya langsung dimasukin ke plastik. Jadi nggak pabelatak gitu ya istilahnya kalau kata orang sini mah. Pokoknya usahakan dapur itu selalu bersih teman-teman, walaupun kita masak dalam jumlah porsi yang banyak kayak aku gini. Sambil nunggu ditirisin, sekarang kita bakal bikin untuk bumbu celupnya. Kita pakai bawang putih bubuk, pakai juga cabai bubuk. Kita kasih juga garam, gula pasir ya teman-teman, dan juga saus barbecue. Nah, di sini aku pakai saus barbecue dari Del Monte aja. Ini tuh rasanya menurut aku enak ya teman-teman. Dan ini aku yang agak bingung ya, padahal dia tuh kemasannya sama, tapi kenapa warna dalamnya saus tuh berbeda. Nah, kita kasih tambah juga saus tomat dan juga saus cabai plus saus tiram. Nah, ini adalah saus bahan pencelup aku biasanya. Jangan lupa dikasih tambah air. Menurut aku ini udah racikan yang enak, yang pas gitu ya teman-teman. Tapi kalau semisal teman-teman udah cocok sama resep si A, si B, ya udah nggih monggo silahkan. Kalau aku sih biasanya bumbu pecelupnya seperti ini, dan dikasih tambah sedikit minyak wijen biar nanti lebih wangi. Nah, ini tinggal kita aduk, kita masak sampai dia matang mendidih, menggolak-golak seperti ini. Dan kalau udah mendidih kayak gini ya udah biarin aja, tapi jangan lupa diicip rasa. Ini nanti kalau dia udah dingin bisa agak sedikit mengental. Karena aku icip dia ternyata agak pedas, jadi aku kasih tambah gula lagi. Oke, untuk tingkat pedasnya teman-teman sesuaikan aja, kalau mau lebih pedas bisa ditambah. Kalau kepengen nggak terlalu pedas ya cabai bubuknya dikurangin aja. Lanjut, sekarang ini aku bakal sangrai untuk biji wijen. Nah, untuk biji wijen ini wajib banget disangrai ya teman-teman, supaya nanti nggak sakit ke tenggorokan saat udah kita makan. Ini nanti untuk bahan tambahan apa namanya, saus cocolnya juga. Oke, kita sekarang bakal bikin saus cocolnya. Kita siapin ada mayonaise, kita kasih tambah juga ada saus tomat dan juga saus sambal sedikit aja. Pokoknya sesuaikan, kalau kepengen agak pedas ya berarti saus sambalnya lumayan banyak. Kasih tambah juga oregano plus biji wijen yang udah kita sangrai tadi. Tinggal kita aduk rata seperti ini aja. Kalau kepengen rasanya jauh lebih enak, lebih creamy, bisa dikasih tambah keju oles sedikit aja kayak aku gini.
Nah, ini tinggal diaduk rata aja, tapi ini perkiraan aku bakalan kurang ya saus cocolnya, jadi aku mau kasih tambah mayones lagi. Jadi total keseluruhan untuk pemakaian mayones aku 1 bungkus. Nah, tinggal diaduk rata seperti ini, dan biar rasanya itu lebih seger, kita kasih perasan jeruk lemon atau jeruk nipis. Udah kayak gini aja, saus cocolannya enak banget. Aku yakin anak-anak pasti suka, teman-teman. Kalau udah seperti ini ya udah bakal kita sisihkan terlebih dahulu, dan bakalan aku wadahin ke dalam cup. Untuk wadahnya di sini aku pakai cup sambal yang ukuran 35 ml. Nah, jadi 1 bungkus ini tuh isinya 50 ya, teman-teman. Oke, sekarang bakal kita wadahin aja. Di satu wadah ini biasanya aku kasih 1,5 sendok. Menurut aku di isinya segini tuh udah porsi pas banget untuk anak-anak. Nah, ini kelihatan lebih rapih kan, tapi kalau teman-teman mau dijual lebih ekonomis lagi, semisal di harga 13.000 atau 12.000, untuk wadahnya teman-teman bisa pakai plastik klip aja. Ini aku udah selesai untuk mewadahinya. Ini tuh bersih ya, pas banget. Cuma sisa sedikit aja, teman-teman. Ini juga nggak ada 1 sendok makan. Nah, bisa dilihat sendiri, tinggal sedikit nanti untuk cocolan aku aja. Lanjut, sekarang kita bakal prepare untuk potong-potong sayurannya. Untuk wortelnya sendiri kita potong potong korek memanjang kayak gini aja, tapi jangan terlalu tipis. Khawatirnya nanti kalau terlalu tipis dia malah letoy ya, teman-teman. Lanjut, sekarang untuk buncisnya jangan lupa dibuangin sumbu kiri kanannya, dan 1 batang buncis ini aku potong jadi 3, kadang juga jadi 4 sesuai ukuran ya, teman-teman. Jangan terlalu panjang-panjang banget, jangan terlalu pendek-pendek juga. Kalau udah seperti ini, sekarang siap bakalan kita rebus. Nah, usahakan ini udah bener-bener dicuci bersih karena supaya lebih higienis dan tidak mudah basi, tidak mudah berlendir. Airnya kita rebus dulu sampai mendidih, kasih tambah garam sedikit, dan untuk wortelnya tinggal kita rebus aja sampai dia setengah lunak. Jangan terlalu lunak-lunak banget ya, teman-teman. Nanti kalau terlalu lunak dia malah mudah basinya. Kalau udah angkat, terus direndam di air dingin ya, teman-teman, supaya nanti hasil akhir dari sayuran yang kita rebus itu warnanya tetap cantik. Oke, ini juga untuk buncis udah selesai aku rebus, direndam juga di air es. Boleh air es, boleh air dingin ya, teman-teman. Kalau udah tinggal kita tiriskan, dan ini dia untuk rebusan sayurannya udah matang. Sekarang kita keluarin untuk sayap ayam yang udah kita marinasi selama 3 jam. Bakalan kita goreng. Nah, sebelumnya sambil panasin minyak dulu. Usahakan pakai minyaknya itu lumayan banyak ya. Dan untuk bahan keringnya seperti biasa kita pakai tepung serbaguna aja biar simple. Kasih tambah tepung terigu, dan juga kita kasih penyedap rasa bawang putih bubuk dan juga lada bubuk beserta tepung maizena dan garam. Nah, ini tinggal kita aduk rata aja ya, teman-teman. Ini nanti bakalan jadi tepung baluran keringnya. Nah, kita juga udah siapin untuk airnya. Ini aku pakai air dingin. Jadi air yang baru keluar dari kulkas. Boleh pakai air es juga yang dikasih es batu, boleh juga air biasa. Nah, step yang pertama kita ambil sayap ayam, balur-balurin ke tepung kering kayak gini sambil dipijit-pijit. Terus kita celupin ke dalam air. Nah, pokoknya kayak gini, teman-teman. Kayak bikin chicken pada umumnya aja. Dan mohon maaf banget bila mana aku bikin chickennya itu enggak bagus kayak tukang fried chicken gitu ya, teman-teman, karena aku juga ya sebisanya aja kayak gini. Yang penting rasanya itu enak. Kalau udah tinggal kita celupin lagi ke tepung keringnya, teman-teman, sambil dipijit-pijit kayak gini juga, supaya nanti kulitnya itu agak tebal dan dia juga bikin keriting gitu ya, teman-teman. Nah, untuk proses pencelupan ini aku 2 kali celup supaya kulitnya lumayan tebal. Pokoknya kurang lebih kayak gini lah, teman-teman. Aku yakin teman-teman juga pasti jauh lebih bisa dari aku. Nah, kenapa aku tuh jarang banget bikin video menu-menu chicken gini ya, fried chicken gini, karena aku tuh yang kurang suka minyaknya, teman-teman. Jadi kalau abis goreng-goreng fried chicken gini kan biasanya minyaknya itu dia banyak banget mengendap tepung-tepung gitu ya. Jadi warnanya juga bikin kurang menarik ya, bekas minyaknya itu. Itulah sebabnya kenapa aku jarang bikin video tentang fried chicken seperti ini.
Oke, ini tinggal kita goreng aja. Tipsnya kalau aku pertama minyak harus panas, pakai api besar dulu. Kalau kulitnya udah setengah kering seperti ini, turunin suhu api kompornya ke sedang cenderung kecil. Jadi jangan terlalu besar ya, biar nanti matangnya merata sampai ke dalam. Dan untuk kulit luarnya juga dia tetap cantik. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Ini pas gorengan pertama kali, tapi pas ngangkatnya ini adalah gorengan yang terakhir karena aku diburu waktu juga. Kebetulan pas bikin video ini tuh hujan deres banget teman-teman, dan aku agak bingung juga gimana nanti cara aku nganternya karena ini posisinya hujan deras. Oke, kurang lebih hasilnya kayak gini ya teman-teman untuk fried chicken aku. Nih, ini aku pakai minyak 2 liter, jadinya tinggal sisa segini aja. Dan aku hampir kelupaan, jadi teman-teman setiap selesai diangkat satu kali goreng gini, jangan lupa disaring dulu ya untuk minyaknya, karena dia tuh banyak banget tepungnya, dan supaya nanti hasil dari fried chicken yang kita goreng itu cantik, tidak ada warna gosongnya gitu teman-teman. Oke, ini kita balik ke saus pencelupnya. Bisa dilihat sendiri kalau dia udah dingin bisa agak lebih mengental kayak gini. Ini tuh rasanya enak banget teman-teman, wajib cobain ya. Selanjutnya ayamnya kita celup aja ke sausnya kayak gini dan tinggal kita tata aja. Dan mohon maaf banget pas nyetak nasinya kayak gini terus nata daun selada aku nggak bikin video karena emang aku diburu waktu banget. Dan yang paling parahnya lagi saat bikin konten ini tuh mati listrik teman-teman. Jadi ini aku pakai senter sama pakai lampu emergency. Oke, seperti ini kurang lebih hasil akhirnya. Dikasih taburan biji wijen sangrai, dikasih sayuran yang udah kita rebus dan sausnya tadi. Nah, satu porsi seperti ini aku jual di harga Rp15.000. Kenapa? Karena untuk sayap ayamnya sendiri harganya sama kalau kita beli ayam per 1 kilo. Ayam 1 kilo di aku harganya Rp46.000. Dan biasanya untuk isinya itu hanya ada 8-9 potong karena ini sayap ayamnya besar-besar. Nah, ini aku udah selesai semuanya, bisa dilihat sendiri. Ini kondisinya hujan deres banget teman-teman. Aku sampai bingung gimana ini cara aku nanti nganternya karena makin sore hujannya tuh makin deres banget. Oke, sekarang tinggal kita kemas-kemas kayak gini aja. Nah, untuk wadahnya aku pakai yang size M ya teman-teman. Menurut aku size M ini udah pas banget untuk harga jual 15 ribuan. Jangan lupa dikasih tambah stiker jualan kita juga supaya jadi daya tarik dan bisa mempercantik hasil akhir dari jualan kita. Tips dari aku, semisal teman-teman mau dijual di harga 10 ribuan juga sebenarnya bisa. Tinggal cari ukuran sayap ayamnya yang kecil aja, dan untuk wadahnya teman-teman bisa ganti. Bisa pakai styrofoam, bisa juga pakai box yang lebih ekonomis lagi. Nah, seperti biasa untuk pengemasan ini aku pakai plastik andalan aku, ini udah top Marco top banget, aku super cocok banget. Harganya murah tapi dia kualitasnya oke, tebel juga dan gak mudah putus bagian handle tangannya itu. Nah, ini udah selesai semua untuk orderan hari ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa jadi ide jualan, ide masakan, ataupun bisa jadi ide untuk berbagi Jumat berkah atau apapun itu. Nah, ini udah selesai semua, alhamdulillah. Pak suami aku juga udah pulang dan suami aku ngajak langsung diantar aja. Karena kalau nunggu nanti-nanti ini nggak bakalan reda teman-teman. Ya udah, masih hujan-hujan kayak gini kita nekat nganter aja. Pakai motor ya teman-teman kayak gini. Karena kalau ngeluarin mobil yang ada di mana-mana tuh banjir, udah gitu macet, susah teman-teman. Apalagi jalurnya tuh jalur sempit. Kalau kepapasan mobil itu udah nggak bisa kita lewat. Jadi emang alternatifnya lebih cocok pakai motor kayak gini aja. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu video aku kali ini ya, dan kita sambung di video yang selanjutnya. Buat teman-teman yang kepengen request minta dibuatin resep apa untuk jualan, boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti aku udah ada waktu aku buatin videonya buat teman-teman semua. Dan sebelum aku akhirin videonya, jangan lupa bantu subscribe, like, komennya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!